Shalom. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi kakak. Selamat pagi kakak. Iya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, puji Tuhan. Nah, kakak harap kita semua baik dan tetap sehat. Iya, semoga tetap baik dan sehat. Kita kembali lagi berjumpa hari ini di ibadah hari Minggu, walaupun masih ibadah online. Kakak Lola, kangen tidak sama adik-adik yang ada di rumah? Wih, kangen sekali kakak Anggi. Kalau kakak Anggi? Pasti kangen dong kak. Bagaimana nanti adik-adik kirimkan fotonya ke kakak waktu lagi ibadah. Nah, ide yang bagus itu kakak Anggi. Jadi nanti kalau selesai ibadah, adik-adik sekolah minggu kirim fotonya di nomor WA yang ada di bawah ini ya. Nanti jangan lupa minta tolong sama mama, papa atau kakaknya kirimkan ke kakak. Nah, kakak Anggi, kira-kira adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah sudah siap untuk beribadah? Pasti siap dong. Mantap. Nah, Alkitabnya sudah siap? Sudah siap. Good. Kalau begitu ayo semua bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senang kita ada di sini. Salam bagimu juga. Nah, kita menyanyi tok tok tok. Tadi sebelum ibadah sekolah minggu dimulai, kakak Anggi sarapan apa? Tadi pagi saya sarapannya daging ayam dengan nasi. Kalau kakak Lola sarapannya apa? Wah, kalau saya makan nasi goreng sama minum susu kakak. Saya sangat bersyukur karena masih boleh makan. Semua makanan tidak pernah saya sisa. Semua saya makan karena mama saya kalau masak di rumah, wih enak-enak sekali. Kakak juga sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kakak berkat melalui mama dan papa. Nah, karena itu ayo kita katakan sama-sama terima kasih kepada mama dan papa kita karena sudah menyediakan kita makanan. Tidak lupa juga kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus memberi kita selalu berkat lewat kesehatan, makanan, minuman, dan segala rezeki. Sambil kita menyanyi, ya Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya,
Selama 1 minggu ini, mungkin kita telah melakukan banyak kesalahan. Kita akan meminta maaf kepada Tuhan. Mari kita mengatakan, Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Kita akan mendengarkan berita anugerah yang terdapat dari Yosua 24 ayat yang 17. Yosua 24 ayat 17. Sebab Tuhan, Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir dan dari rumah perbudakan, dan telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan telah melindungi kita dari sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Amin. Mari kita mengatakan kepada Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita menyanyi burung pipit yang kecil. Saat ini kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari Mazmur 125 ayat yang keempat. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan orang-orang yang tulus hati. Amin. Nah, kita juga akan bermazmur yang terdapat dari Mazmur 22 ayatnya yang ke-27. Mazmur 22 ayatnya yang ke-27. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Amin. Nah, adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sangat baik bagi kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Ajar kami Tuhan Yesus untuk mendengarkan dengan baik. Dan buat kakak yang bercerita, biarlah Tuhan Yesus juga senantiasa memberkati. Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Amin. Kita menyanyi sekali lagi satu pujian, baca kitab suci. Adik-adik, kalian pernah tidak merasa lapar atau mungkin haus pas habis main atau habis pulang sekolah? Kakak juga pernah. Terus kalau misalnya kita sudah kelaparan, kehausan, tapi ternyata di rumah tidak ada air, tidak ada makanan, apa yang adik-adik lakukan? Pasti ada yang, Mak, mana makanan, Mak? Saya sudah lapar. Mak, haus, mau minum, tapi tidak ada air. Akhirnya marah-marah, bersungut-sungut sama mamanya. Adik-adik, bangsa Israel yang sudah dibebaskan Tuhan dari tanah Mesir dan sudah ditolong Tuhan pada saat tentara-tentara Firaun mengejar mereka, bangsa Israel ini karena mereka berjalan
yang sangat jauh, dan berminggu-minggu mereka berjalan menuju ke negeri yang dijanjikan Allah kepada mereka. Mereka kehausan, dan tibalah mereka di suatu tempat, yaitu Marah. Marah ini adalah tempat yang kering dan juga gersang. Air yang mereka bawa ternyata sudah habis. Jadi mereka pergi cari air, terus mereka dapat. Tapi ternyata air yang ada di situ rasanya pahit. Jadi mereka tidak bisa minum. Karena mereka sudah sangat kehausan, mereka pergi ke Musa. Bapak Musa, semua ini salahmu. Coba dulu kau tidak bawa kami keluar dari Mesir, pasti kami sekarang sudah minum air yang banyak. Tidak akan kehausan seperti ini. Bangsa Israel marah kepada Bapak Musa. Bapak Musa pun pergi berdoa kepada Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan. Dan Tuhan tahu dan mendengar kalau bangsa Israel ini marah-marah. Tuhan mengasihi bangsa Israel. Dia sudah berjanji sama kita, dia sudah berjanji sama bangsa Israel bahwa dia akan selalu menjaga dan menolong mereka. Jadi, saat seperti ini, pada saat mereka kehausan, Tuhan menyuruh Musa mengambil sebuah kayu kemudian melemparkannya ke tempat air itu, dan akhirnya air itu berubah menjadi air yang enak dan bisa diminum oleh bangsa Israel. Bangsa Israel pun senang. Mereka melanjutkan perjalanannya dan mereka singgah di kampung Elim. Di kampung Elim ini ada banyak air. Nah, setelah mereka selesai beristirahat, mereka terus berjalan lagi sampai mereka tiba di padang gurun Sin. Orang Israel ini karena mereka berjalan sudah cukup lama, jadi mereka lapar lagi. Ternyata mereka kehabisan makanan. Mereka marah-marah lagi, pergi lagi ke Musa. Bapak Musa, roti kami sudah habis. Sekarang kami makan apa? Sekarang lihat, anak-anak kami kelaparan. Apa yang harus kami makan? Kami sudah lapar sekali. Musa kemudian berdoa kepada Tuhan dan memohon pertolongan sekali lagi. Tuhan mendengarkan doa Musa dan berjanji bahwa Dia akan memberikan mereka makanan. Tuhan menolong mereka dan memberikan mereka makanan. Yaitu kalau sore hari Tuhan kirimkan burung puyuh yang banyak sekali. Dan kalau pagi Tuhan mengubah embun yang turun menjadi biji tepung. Mereka kumpulkan semuanya ke dalam keranjang, terus mereka panggang jadi roti. Nah, tepung itu yang mereka sebut dengan manna. Hari ke-7 itu adalah hari Sabat untuk Tuhan. Jadi Tuhan mau bangsa Israel ini memungut makanan itu pada hari ke-6. Jadi nanti kalau hari ke-7 orang Israel bisa beribadah, bisa berdoa kepada Tuhan. Wah, orang Israel sangat gembira sekali. Mereka, terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Tuhan selalu menolong kami. Wah, luar biasa sekali adik-adik. Tuhan sangat sayang sama kita, sama bangsa Israel. Dia tidak pernah memberikan sesuatu di luar kemampuan kita. Dia tidak pernah membiarkan bangsa Israel kehausan dan kelaparan. Begitu pula dengan kita. Jadi kalau saat ini kita lapar atau kita haus, harus bersabar, kita berdoa kepada Tuhan dan senantiasa mempercayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan terambil dari Keluaran 15 ayat 22
sampai pasal 16 ayatnya yang ke-36. Dengan pokok cerita, Manna dari Tuhan. Amin. Tadi kita telah mendengarkan cerita tentang Tuhan yang menyertai bangsa Israel. Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan mereka, makanan, minuman, walaupun mereka kekurangan, tapi Tuhan selalu memberikan mereka. Sama seperti kita, Tuhan memberikan kita makanan dan minuman yang cukup melalui mama dan papa. Tidak lupa juga, Tuhan menyertai ciptaan-ciptaan yang lain, burung-burung yang ada di udara, tumbuh-tumbuhan, Tuhan selalu sertai. Kita bangkit berdiri, kita menyanyi, burung pipi tidak menanam. Kita akan membawakan persembahan kita. Nanti persembahannya dimasukkan ke dalam amplop dan ditulis tanggalnya. Nanti setelah kita beribadah kembali di tempat kebaktian baru dikumpulkan. Kita akan mendengarkan nats persembahan kita pada hari ini yang terdapat dari Mazmur 5 ayat yang ke-8. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Mengiringi persembahan kita menyanyi segala milikku. Segala milikku ku terima dari Bapa, badan dan jiwa diberikan olehnya. Segala hidupku, hormat dan puji syukur ku berikan padanya untuk selama-lamanya. Senang-senang hatiku pun senang, senang-senang sampai selamanya. Selalu serahkan hidupku bila ku pandang Yesus, senang hatiku. Kita akan mendoakan persembahan yang telah kita berikan sekaligus doa syafaat. Ayo semuanya lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau tahu tadi kami telah memberikan persembahan kepadamu. Biarlah persembahan yang kami berikan dapat berkenan di hadapan-Mu, dan yang masih ada terhadap orang tua kami, tetap Tuhan sertai. Kami mau berterima kasih Tuhan atas setiap berkat, makanan, minuman, kesehatan yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Kami juga mendoakan orang tua kami, berilah orang tua kami kesehatan dan hikmat agar dapat mendidik kami menjadi anak Tuhan yang taat kepadamu. Inilah doa kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, secara khusus di kota kami di Makassar yang sedang terdampak virus corona. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus memulihkan bangsa kami ini Tuhan, sehingga kami boleh melanjutkan kembali aktivitas kami secara normal, dan berkati juga kami agar selalu turut dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintah dan tenaga medis. Biarlah Tuhan Yesus memberkati mereka, sehingga mereka Tuhan boleh mengerjakan tugasnya dengan penuh hikmat. Tuhan, kami juga berdoa buat orang-orang yang terdampak virus corona. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka, menyembuhkan mereka,
supaya mereka boleh mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus dan mereka boleh pulang berkumpul bersama-sama keluarganya dengan penuh sukacita. Tuhan, ini doa kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Ayo semua bangkit berdiri, kita menyanyi Terima Kasih Tuhan. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, amin. Amin. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Dadah.